Alhamdulillah, alhamdulillah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunal makhluqin wal 'alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa habibinal hanin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Saudara-saudaraku yang diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, melalui mimbar takwa ini, marilah kita bersyukur dan bertakwa kepada Allah dimanapun kita posisinya ataupun tempat dan keadaannya. Dan tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Habibinal Hanin, kekasih kita yang tersayang, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga al-akhlaqul karimah, budi pekerti yang luhur dari diri beliau, mampu kita serap dan kita lakukan dalam tindakan-tindakan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang berbahagia, adapun tema khutbah Jumat kita kali ini adalah kemerdekaan hakiki. Pada tanggal 17 Agustus 2022 yang lalu, kita sebagai bangsa Indonesia merayakan hari ke-77 Dirgahayu Indonesia Raya. Kemerdekaan adalah impian bagi mereka-mereka yang belum merdeka. Karena kita sudah merdeka, maka jangan katakan belum merdeka. Sebab orang-orang tua dahulu selalu mengatakan kepada generasi-generasi penerusnya, walaupun engkau dalam kesulitan, tetap merasa merdekalah kamu. Karena kata-kata yang masuk meresap ke dalam perasaan itu akan menjadi realita kenyataan di dalam kehidupan. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan belum merdeka, ya dia yang belum merdeka.
kalau saya memilih sudah merdeka. Kemerdekaan itu merupakan bagian daripada nikmat yang diberikan Allah. Kita bisa lebih totalitas di dalam mencintai tanah air ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu berjumpa dengan musuh, maka teguhkanlah hati kalian dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian itu beruntung. Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa kita bisa saja bertemu dengan musuh kita, baik itu yang diundang ataupun tanpa diundang, sadar ataupun tanpa sadar, bahwa musuh akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam menyikapi kehadiran musuh itu, kita harus berhati merdeka. Fathbutu, tetap teguhkanlah hati. Teguh hati di sini kata Al-Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Lataiful Isyarat, Ats-tsabat innama yakunu biquwwatil qalbi wasyiddatil yaqin. Bahwa yang dikatakan dengan ats-tsabat, keteguhan itu adalah yaitu dengan kekuatan hati dan kemantapan keyakinan. Jadi kalau hati kita sudah kuat, keyakinan kita sudah mantap, merdekalah kita. Kemerdekaan saya katakan tadi adalah anugerah yang diberikan oleh Allah, bahwa pada saat ini masih ada negara-negara yang juga belum merdeka, yang masih dalam peperangan, yang masih dalam pertempuran yang tidak ada habis-habisnya. Tapi kita tidak bertempur lagi, kita tidak mengangkat senjata. Tapi di luaran sana ada musuh-musuh yang tidak dalam bentuk fisik, tetapi terkadang ada musuh-musuh yang abstrak yang mendekati kita saat ini. Dan kita harus merdeka dari itu. Terus kita bersyukur kepada Allah bahwa nikmat kemerdekaan ini yang akan membuat kita akan berkekalan di dalam merasakan kebahagiaan, mensyukuri nikmat itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin wa aqbala 'ala al-Madinah asra'a as-sayra li hubbihi laha. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tiba dari satu perjalanan, lalu beliau mendekati kota Madinah, kemudian beliau buru-buru mempercepat perjalanan itu karena begitu cintanya beliau dengan kota Madinah. Hadis ini diberikan penjelasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Wa hadza dalalatun ala fadilatil Madinah, bahwa hadis ini menunjukkan akan keutamaan kota Madinah. Wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanin ilaihi. Dan hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya kita untuk cinta tanah air, wal hanin ilaihi, dan merindukan tanah air itu. Jadi dimanapun kita berada, tetap jaga cinta terhadap Indonesia ini, tetap jaga rindu kita dengan Indonesia ini. Walau kita berada jauh dimanapun,
tapi jangan kita lupakan tanah tumpah darah tanah air kita, karena ini nikmat dari Allah Ta'ala. Ada sebuah peribahasa mengatakan, senikmat-nikmatnya hujan emas di negeri orang, masih lebih nikmat lagi hujan batu di negeri sendiri. Karena kita lahir di sini. Dan kita harus memerdekakan diri kita dengan cara merasakan nikmat kemerdekaan itu. Nah, hari ini kita tidak lagi bertempur dalam arti mengangkat senjata, tetapi ada yang perlu kita memerdekakan sebagai kemerdekaan hakiki untuk kita. Apa itu kemerdekaan yang hakiki itu? Ada 3. Pertama, merdeka dari kebodohan. Yang kedua, merdeka dari kemiskinan. Dan yang ketiga, merdeka dari belitan hawa nafsu atau syahwat. Nah, 3 ini musuh. Kalau kita tidak menyikapinya dengan bijaksana, kita akan hancur. Pertama, merdeka dari kebodohan. Syaratnya sangat mudah, tapi melaksanakannya payah. Perbanyak belajar, perbanyak membaca. Kita tambahin wawasan-wawasan kita. Karena umumnya orang-orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan amarahnya karena kebodohan. Ada satu ungkapan, semakin sedikit pengetahuan seseorang, makin besar marahnya. Tapi semakin banyak pengetahuannya, maka semakin lihai dia dalam mengendalikan emosinya. Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, yakunu fi akhir zaman, akan terjadi pada akhir zaman, ubadul juhal wa ulama fussaq, yaitu akan terjadi pada akhir zaman itu para ahli ibadah yang bodoh dan para ulama-ulama atau pemuka-pemuka agama yang fasik, yang berbuat mesum atau jahat. Apa yang disinyalir dari hadis Nabi Muhammad tadi sekarang sudah terbukti. Betapa banyak mereka yang kita lihat rajin ibadah, terlihat rajin ibadah, tapi tidak ada ilmunya, tidak ada pengetahuannya terhadap ibadah yang dia kerjakan itu. Kemudian karena merasa diri lebih banyak ibadahnya, lalu kemudian menganggap orang lain yang sedikit ibadahnya, dia masuk surga, orang lain masuk neraka dalam versi dia. Inilah kebodohan. Apapun yang kita lakukan harus belajar. Ahli dalam hal ini belajar, ahli dalam hal itu belajar. Apalagi dalam hal agama. Kita tidak boleh buta dengan pengetahuan akan agama itu. Allah sendiri memerintahkan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah insan yang pemaaf, ajak orang berbuat baik, dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Karena apa? Karena kebodohan itu menular. Berapa banyak mereka yang berteman, berkawan dengan orang-orang yang bodoh, yang tadinya dia pintar, akhirnya dia tertular dengan kebodohan orang tersebut. Orang bodoh itu dia tidak lagi menggunakan nalarnya, tidak lagi menggunakan akalnya, tidak lagi logis terkadang. Padahal ad-dinu aql, agama itu logis sebenarnya. Makanya Allah sebutkan banyak di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kau tidak menggunakan akalmu? Afala tatadabbarun, apakah engkau tidak menggunakan pikiranmu? Afala tadakkarun, apakah engkau tidak mengambil pelajaran?
berulang-ulang. Supaya apa? Supaya kita ini jangan bodoh. Ada yang pandai dalam hal agama, harus juga ada yang pandai dalam hal yang bukan agama. Jadi kitanya harus kompleks. Ibadah bagus, tetapi kita juga harus menambahinya dengan wawasan-wawasan ilmu pengetahuan supaya kita jangan ketinggalan. Kalau kita menggunakan nalar kita, ada orang Islam di masjid aja, ibadah aja, tak kerja, berzikir saja. Tapi ada anak muslim yang dia belajar fisika pagi, siang, dan malam, lalu dia menciptakan pesawat terbang misalnya. Dari hasil karya dia sendiri melebihi karya-karya pesawat-pesawat sebelumnya, sehingga umat Islam ini bisa naik haji. Yang mana yang bermanfaat? Kembali kepada hati kita yang menilai itu. Saya tidak perlu menjawab itu. Jadi ibadah juga harus diimbangi juga dengan wawasan, pengetahuan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah memiliki sifat fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Nabi itu cerdas. Itu salah satu sifat Nabi, fatonah, cerdas. Jadi kita umatnya tidak boleh bodoh, harus cerdas. Kemudian merdeka dari hal apa lagi? Merdeka dari kemiskinan. Ini juga penting. Mengapa? Kemiskinan itu bisa jadi penyakit. Di dalam kitab Hilyatul Awliya, Abu Nuaim rahimahullah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kadal faqru ayyakuna kufran. Nyaris kefakiran, kemiskinan itu membuat orang menjadi kufur. Jadi ternyata miskin itu bisa membuat orang jadi tak mau bersyukur pada Allah. Kemiskinan itu membuat orang jadi mengeluh, menyalahkan takdir, menyatakan ketidakadilan terhadap Allah. Kan jadi kufur akhirnya. Mengerikan ini kemiskinan ini. Berapa banyak gara-gara kemiskinan nyawa orang melayang, gara-gara uang perak digorok lehernya. Jadi kita umat Islam ini tidak boleh menyerah, karena Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan kepada kita doa-doa minta kaya dalam hadis-hadis yang sahih. Apa doanya itu? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Aku bermohon kepadamu ya Allah hidayah, ketakwaan, kehormatan diri, wal ghina, dan kekayaan. Kaya di sini tidak disebutkan Nabi, tentunya luas maknanya, baik itu kaya hati maupun kaya materi. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad juga berdoa minta kaya. Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Ya Allah, kayakanlah aku dan jauhkan aku dari yang haram ya Allah. Jadi kaya boleh, tapi jangan dari hasil yang haram. Harus dari hal yang baik. Nah, bagi kita yang miskin, jangan menadah saja, jangan menunggu keajaiban saja, berusaha bangkit. Dan yang kaya jangan pelit, bantu si miskin, berikan mereka peluang-peluang kehidupan. Jadi ada keseimbangan. Jadi kita harus merdeka dari kemiskinan ini. Dan yang terakhir adalah merdeka dari belitan hawa nafsu atau syahwat. Ini dia yang sangat mengerikan. Banyak dari kita ini belum merdeka dari syahwat itu sendiri memang. Karena berat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Apakah engkau pernah melihat
orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Wah, apa yang dibilang oleh Allah itu jelas nyata sekarang ini. Mereka mempertuhankan hawa nafsunya. Mereka memperturutkan syahwat perutnya. Mereka memperturutkan syahwat kemaluannya. Dan ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inni mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi min butunikum wa furujikum. Sesungguhnya dari apa-apa yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah, terhadap kalian adalah syahwat yang berlebih-lebihan, baik itu perut maupun kemaluan. Nah, kemaluan ini lebih condong dia kepada nafsu yang liar, yang susah untuk dijinakkan, tapi modalnya memang harus kuat. Hanya dengan tidak memperturutkannya, maka dia akan jadi zina. Tapi semakin memperturutkan hawa nafsu, maka nafsu itu akan makin jalan, makin liar dia. Dan ini yang membuat kita tidak produktif. Terjadinya pelecehan seksual, terjadinya pemerkosaan, itu kan syahwat kemaluan yang tidak dibendung. Dan yang dikatakan Nabi tadi, ulama unfusak, ada ulama tapi berbuat mesum, ada memang. Dan Nabi sudah membilangkan itu. Pemuka agama, seorang ustadz di pesantren melakukan pelecehan seksual, dan itu sudah ada analisa dari Rasulullah. Sekarang kita lihat hampir tiap hari berita-berita pelecehan seksual, berita-berita orang-orang yang memperturutkan syahwatnya. Belum lagi adik-adik remaja, belum lagi kalian yang di masa remaja ini, yang hawa nafsunya, birahinya besar, yang kadang-kadang menghabiskan waktu sendirinya dengan beronani, masturbasi, dan dijadikan ini sebagai hobi. Ini yang menghancurkan produktivitas, memperlambat pemikiran. Hampir 90% laki-laki itu melakukan onani. Tapi kalau sudah dijadikan hobi, dia hancur produktivitas. Sering mengantuk, tidak gairah belajar, ibadah malas. Itu pengaruh onani. Dan kalian harus mengatasi itu. Kalian harus merdeka dari itu. Jangan sampai syahwat yang mencoba merajai hati kalian. Rasulullah ingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, laisa syadid, bukanlah orang yang hebat itu orang yang man ghalaban nas, yang bisa mengalahkan manusia. Tapi innamas syadid, sesungguhnya orang yang hebat itu adalah man ghalaban nafsa, yaitu orang yang bisa mengendalikan syahwatnya. Itu orang hebat. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sudah bisa mengendalikannya dengan tidak memperturutkannya. Itu saja. Lakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Baca buku, baca Quran, ibadah, olahraga, berkumpul dengan teman-teman yang berpikiran maju ke depan, bertemu dengan orang-orang soleh. Nah, ini akan mengantisipasi gejolak syahwat. Semoga kita merdeka dari 3 hal tadi. Merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, dan merdeka dari belitan syahwat atau hawa nafsu. Semoga khutbah Jumat ini bermanfaat untuk diri saya dan kita semua, dan kita diberikan oleh Allah jalan kebaikan untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kita, sehingga kita nanti bisa sampai bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan baik, bersih dan suci tentunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.